Halo pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan maupun dilancarkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan merekap alur film yang berjudul Bokutachi no Remake episode yang pertama. Film mengisahkan seorang pria yang kembali ke masa lalu, di mana dia diberi kesempatan kedua untuk mengejar mimpinya karena jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan. Nah, gimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja kita simak dulu mang intronya. Alkisah seorang pria bernama Kiyoya Hashiba berusia 28 tahun. Hashiba mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Dia bekerja sebagai pengembang game namun harus bangkrut karena berbagai hal. Singkat cerita, Hashiba kembali ke rumah orang tuanya. Di sana dia hanya bisa berbaring sembari menyesal dengan pilihannya saat akan masuk ke universitas, di mana Hashiba saat itu memiliki dua pilihan, yakni pilihan untuk masuk ke universitas ekonomi atau kampus seni. Hashiba memang mempunyai bakat di bidang seni, namun agar bisa menjalani perkuliahannya dengan santai, akhirnya Hashiba memilih universitas ekonomi. Siapa sangka ternyata pekerjaan di masa depannya sebagai pengembang game malah membawa perusahaannya ke level yang tidak cukup baik. Kemudian Hashiba berpikir, andai dia bisa kembali ke masa lalu dan dia masuk ke bidang seni. Di bulan September, Hashiba terus mencari pekerjaan, tetapi dia selalu ditolak. Di tengah perjalanan, Hashiba melihat seseorang wanita yang termenung dan sekilas terlihat ingin mencoba melompat dari jembatan untuk bunuh diri. Spontan Hashiba langsung menyergapnya agar tidak melakukan tindakan tersebut. Dia bernama Kawasegawa Eiko. Eiko sebenarnya hanya mengalami banyak pikiran, namun walau demikian, ia tidak punya keinginan untuk bunuh diri. Eiko sedang membutuhkan seseorang untuk dapat bekerja di tempatnya dalam berbagai hal, seperti edit video, pengaturan visual, dan memiliki pengetahuan tentang artis. Hal-hal yang disebut Eiko sebenarnya adalah hal yang saat ini cukup dikuasai oleh Hashiba, dan di sini Hashiba mengajukan diri untuk menjadi seorang pekerja yang dibutuhkan Eiko tersebut. Singkat cerita, Hashiba pun diminta untuk datang ke tempat kerjanya, yaitu Saketsoft. Perusahaan ini terkenal karena diperankan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang seni grafis, dan Eiko adalah direktur dari perusahaan ini. Di Saketsoft terdapat generasi terhebat dinamakan generasi Platinum, yang saat ini ditempati 3 orang, yaitu Kawagoe Kyouchi, Nana, dan Akishima Shino. Pekerjaan awal Hashiba bisa dibilang telah melewati dugaan dari Eiko. Hashiba sangat memenuhi harapan yang diinginkan Eiko, dan dia juga bagus saat bekerja dengan pegawai yang lain. Hashiba pun semakin baik dalam menjalankan pekerjaannya. Rekan Hashiba pun merasa senang atas kehadiran Hashiba di perusahaan ini. Mereka semua terbantu, seperti meminta bantuan Hashiba untuk mengerjakan background, mengedit video, dan lain-lainnya. Eiko memastikan adanya Hashiba di perusahaan Saketsoft akan membuat proyeknya menjadi sukses. Jika proyeknya sukses, Hashiba juga dipertimbangkan akan mendapatkan posisi. Di bulan November, hari-hari Hashiba yang telah bangkit dari keterpurukan karena mendapatkan pekerjaan, sekarang harus jatuh lagi, karena pada bulan ini, kantor mereka secara resmi dibekukan karena berbagai kendala. Seperti sebelumnya, Hashiba hanya bisa pulang ke rumah orang tuanya, berbaring di tempat tidur, sembari menyesal karena pilihan kampusnya yang tidak tepat di masa lalu. Hashiba selalu rebahan, terbangun karena adiknya mengenakan seragam sekolah dan melihat kamarnya yang berbeda, seperti PS-nya yang berubah menjadi PS2. Sesuai dengan sinopsis cerita, Hashiba kembali ke tahun 2006, di mana usianya adalah 18 tahun, dan Hashiba akan masuk kuliah. Tidak tanggung-tanggung, demi memanfaatkan kesempatan ini, dia merubah pilihan studinya ke kampus Onaka Art College. Di tahun 2006, Hashiba baru masuk kuliah. Dia menjalani hidup baru dengan hidup di sebuah kontrakan. Awalnya dia sendirian, dan keesokan harinya dia bertemu dengan 3 orang lain yang juga tinggal di kontrakan tempat Hashiba. Mereka adalah Kagohiro Nanako, Rokuonji Shorayuki, dan Shinoaki. Mereka semua juga membagi tugas untuk membersihkan maupun menyiapkan makanan di kontrakan tersebut. Mereka berempat adalah mahasiswa di kampus seni, dan jurusan yang mereka pilih juga sama, yaitu seni visual. Singkat cerita, mereka berempat menuju kampus Onaka. Kemudian dosen melakukan survei, seperti siapa yang ingin menjadi animator, game kreator, dan lain-lainnya ke mahasiswa baru tersebut. Setelah selesai, Hashiba tak sengaja bertemu dengan Eiko. Kemudian Hashiba kaget bahwa Eiko bos Hashiba di masa depan ternyata sekelas dengannya. Hashiba memulai kelas seni visual dan mulai mempelajarinya. Karakter Eiko sangat serius, khususnya dalam hal belajar.
Singkat cerita, di saat pembelajaran dimulai, Tsurayuki tertidur, begitu juga dengan Shino dan Nanako yang terlihat santai. Di saat dosen bertanya, Eiko langsung berdiri untuk menjawab, dan jawabannya benar. Melihat Tsurayuki tertidur, dosen tersebut meminta Tsurayuki untuk menjawabnya. Namun siapa sangka, Tsurayuki bisa menjawab pertanyaan dari dosen, walaupun tertidur saat pelajaran. Kemudian Hashiba kaget jika Tsurayuki bisa menjawab pertanyaan dari dosen, sedangkan Hashiba yang dari tadi memperhatikan saja tidak bisa untuk menjawab pertanyaannya. Setelah pembelajaran selesai, Hashiba dan Shinoaki memuji Tsurayuki saat di kelas tadi. Hashiba merasa dirinya sekarang sedang belajar dengan cara yang sulit. Kemudian Hashiba berpikir, kenapa Shinoaki masuk ke sekolah seni? Apakah Shinoaki ingin jadi seorang fotografer? Singkat cerita, Hashiba dan Shinoaki mendatangi acara penyambutan mahasiswa angkatan baru di kampus tersebut. Hari semakin gelap, tak disangka Shinoaki tertidur di bahu Hashiba. Karena tak enak untuk membangunkannya, Hashiba memutuskan untuk menggendong dan dia terbangun. Shinoaki menganggap bahwa Hashiba orangnya sangat perhatian kepada semua orang. Tadi siang Hashiba terlihat khawatir karena melihat aksi Tsurayuki yang tadi bisa menjawab, padahal awalnya dia tertidur. Shinoaki terkejut mendengar perkataan dari Hashiba. Kemudian dia memberi motivasi bahwa dia yakin jika Hashiba bisa melakukan seperti aksi Tsurayuki tadi, asalkan Hashiba mau berjuang. Setibanya di rumah kontrakan, Hashiba yang tidak sengaja membawa barang milik Shinoaki berniat untuk mengembalikan langsung ke kamarnya. Dia sedang menggambar di komputer dan Hashiba sangat terkejut bahwa gambaran yang digambar Shinoaki adalah salah satu gambar favorit Hashiba di masa depan. Gambar ini dibuat oleh Akishi Mashino, anggota generasi Platinum, dan tidak dipungkiri lagi bahwa orang tersebut adalah Shinoaki, yang sekarang ini satu kontrakan dengan Hashiba. Nah, jika video ini banyak diminati, nanti saya akan buatkan episode selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan loncengnya, agar nanti jika saya upload video berikutnya, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, Mang.